Saat wanita itu ingin melompat, ia tiba-tiba melihat sebuah iklan yang membuatnya rela membatalkan niatnya. Sebuah iklan dari tim balas dendam profesional. Teringat akan siksaan mengerikan yang telah dialaminya, wanita itu menaruh semua harapannya pada iklan tersebut. Seorang pria setelah menerima berita tersebut dengan aman membawa wanita itu ke mobilnya. Sebelum wanita itu sempat menceritakan seluruh cobaan tragisnya, pria itu terlebih dahulu menyalakan perekamnya, berniat menyusun rencana balas dendam yang profesional dan brutal. Demi memberikan kehidupan yang lebih baik bagi adik-adiknya, wanita yang masih muda mencari agen tenaga kerja yang curang. Agen tersebut membawanya ke sebuah pabrik pengolahan makanan laut terpencil, di mana setelah serangkaian cuci otak, wanita itu menandatangani kontrak kerja tanpa ragu. Setelah agen tersebut dengan sengaja mengambil salinan kontrak miliknya, manajer memerintahkannya untuk membersihkan ikan. Karena wanita itu sedang diwawancarai untuk posisi administrasi dan karena alerginya, ia dengan ragu menolak. Namun saat itu bosnya tiba-tiba menghampiri. Mendengar wanita itu enggan bekerja, ia memutuskan untuk membantunya. Melihat wanita itu dipaksa masuk ke dalam akuarium berbau busuk, kelompok itu bahkan tidak berani menatapnya. Bukannya mereka tidak berperasaan, tapi mereka telah mengalami perlakuan yang sama. Kemudian bosnya mulai memukuli wanita itu dengan brutal, tapi tepat ketika ia hendak memukulnya hingga mati, supervisornya tiba-tiba menghentikannya. Tak berdaya, wanita itu hanya bisa menutupi kepalanya untuk mencegah cedera serius, tapi tanpa diduga mereka menguncinya di ruang penyimpanan yang sangat dingin dengan suhu di bawah 0 derajat. Tanpa sepengetahuan mereka, broker yang mencurigakan itu sedang menikmati uang gadis itu, dan sang bos yang masih berharap wanita itu akan lolos menuangkan sekantong penuh garam laut ke tubuhnya. Keesokan paginya, wanita itu sudah kaku kedinginan, tapi bosnya tidak berhenti, ia bahkan menuangkan secangkir penuh air mendidih ke kepalanya. Pada titik ini, wanita itu hanya bisa gemetar dan setuju. Untuk menghindari pemukulan brutal lagi, wanita itu tidak hanya harus membersihkan ikan di posnya, tapi juga mencuci pakaian kotor semua orang. Setelah setahun dianiaya, wanita itu akhirnya menyadari celah dalam si penjaga, jadi ia memanfaatkan kesempatan itu dan melompat dari lantai 2. Namun saat ia berlari, ia tiba-tiba mendengar sebuah mobil polisi muncul di belakangnya. Wanita yang telah menderita penganiayaan dan pemukulan jangka panjang benar-benar hancur saat itu. Mendengar tangisan wanita, polisi segera memasukkannya ke dalam mobil. Namun tanpa diduga, wanita itu dibawa kembali hanya beberapa menit kemudian. Ternyata polisi dan bosnya bekerja sama. Setiap kali ada yang mencoba melarikan diri, polisi korup akan menangkap mereka semua. Mereka tidak hanya menunjukkan belas kasihan, tapi mereka bahkan menyuruhnya mencuci pakaian mereka dengan dalih pakaian kotor. Karena kewalahan, wanita itu akhirnya mencoba bunuh diri. Namun petugas yang bertanggung jawab mengingat bahwa wanita itu masih perlu menyisir ikan, mengirimnya ke rumah sakit. Jadi saat petugas bertanggung jawab tertidur, ia diam-diam melarikan diri dari rumah sakit. Namun ketika ia melihat mobil polisi lagi, ia hanya bisa bersembunyi karena pengalaman sebelumnya membuatnya takut untuk mempercayai siapapun yang tampak baik. Kemudian wanita itu bertemu dengan pria di jembatan menuju sungai. Setelah mengetahui semua yang telah dialami, para anggota menyusun rencana balas dendam yang kejam dan gila. Untuk membuat mereka yang menyakiti wanita itu membayar harga yang mahal, target pertama mereka adalah polisi korup yang tidak berperasaan itu.